Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan nyalakan notifikasi loncengnya. Teman-teman juga bisa follow Instagram aku @nrridh_. Oh ya teman-teman, perlu diketahui ini langsung dari sumbernya LTMPT Official. Mungkin teman-teman yang aktif di Twitter, terus di Instagram yang sudah melihat atau membaca tweet dari LTMPT itu sendiri bahwa pendaftaran UTBK pesertanya itu sekitar 702.927 siswa ya, atau peserta dari tanggal 21 Juni 2020 ini yang telah selesai mencetak kartu pendaftaran. Jadinya sudah banyak banget dong ya yang mendaftar dan cetak kartu di SBMPTN nanti. Tentunya saingan kalian semakin banyak dong, makanya dari sekarang kita prepare, kita mempersiapkan segala hal tentang UTBK tersebut. Oh ya teman-teman, perlu kita ketahui bahwa sekarang sudah memasuki kurang lebih H-13 menuju UTBK SBMPTN. Bagaimanakah persiapan kalian? Sejauh mana persiapan kalian menjelang H-13 UTBK SBMPTN? Terus di sini juga mungkin banyak sih yang pengen tahu ya, gimana sih kiat-kiat sukses untuk bisa lolos SBMPTN 2020. Oke, aku akan ngasih tipsnya ke kalian dan juga kita di sini sharing-sharing aja gimana sih kiat-kiat suksesnya biar kita bisa lolos SBMPTN. Oke guys, tips yang pertama adalah mengenali kelebihan dan kelemahan diri kita sendiri. Maksudnya di sini adalah, kan kita di sini ya belajar TPS, tes potensi skolastik, di mana ada beberapa sub pembahasannya atau materinya gitu. Ada PU, PBM, PPU, dan PK. Di antara keempat tersebut, kalian itu lebih menonjolnya di bagian apa dan kekurangan dalam mempelajari materi itu di bagian apa. Kalian misalnya nih ya sudah mengikuti tryout, terus hasil dari tryout yang kalian lakukan itu mendapatkan skor kurang dari rata-rata. Misalnya di bagian PK nih, PK aku masih kurang dari atau di bawah 700. So dari situ kalian belajar terus tentang PK. Misalkan kayak PBM, terus PPU, kalian sudah bisa, itu kalian hanya mengingat-ingatnya saja, hanya latihan sedikit. Tapi untuk yang PK, khusus yang PK, kalian bisa lebih meningkatkan lagi dalam pembelajarannya. Jadi guys, kalau misalnya kita sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan diri kita sendiri dalam mengikuti tryout ataupun dalam pembelajaran, maka kita akan bisa mengembangkan diri kita. Jadi kita akan semakin yakin dan semakin maju untuk bisa lolos SBMPTN 2020. Jadi slogan kita yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu adalah yang penting yakin. Artinya kita tuh harus selalu yakin atas usaha yang telah kita lakukan, pelajaran yang telah kita pelajari, ataupun materi yang sudah kita pelajari itu harus yakin dan bisa. Oke, tips yang kedua adalah jangan memikirkan apa yang orang lain ucapkan. Artinya kita tuh jangan sampai ngerasa down gitu kan ya, karena orang lain, kita nih misalnya dalam satu kelas gitu ya, teman-teman kelas kita gitu bilang, ih kok tryout kamu nilainya di bawah rata-rata sih, aku aja nilainya segini loh. Nah itu jadi ngebuat kita semakin terpuruk ya, jadi kita tuh kayak nggak semakin semangat. Nah itu nggak usah dipeduliin kata-kata orang seperti itu, karena kalau kita ingin bangkit, ingin maju, kita nggak usah mendengarkan perkataan orang lain. Jadi fokus aja apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan, insya Allah kita bisa lolos SBMPTN. Oke, tips yang ketiga adalah mengonsumsi makanan
yang dapat meningkatkan daya ingat otak. Kalian juga bisa searching ya guys, makanan apa saja yang kira-kira bisa meningkatkan daya ingat otak kita gitu. Supaya kita juga guys dalam belajar itu tidak hanya dalam belajar aja, tapi harus ada asupan dari dalam tubuh kita supaya kita itu bisa mudah mengingat, terus tidak mudah lupa seperti itu. Oh ya guys, kalian juga jangan lupa untuk sering meminum atau sering minum air mineral gitu ya, supaya otak kita tuh lebih bisa berkonsentrasi lagi dalam belajar. Jadi searching aja, cari sumber-sumber yang kira-kira dapat membuat kita tahu gitu makanan apa saja yang dapat kita konsumsi untuk meningkatkan daya ingat otak. Tips yang keempat adalah menjaga pola hidup yang sehat. Jadi guys, selain kita belajar sudah, terus kita juga harus mengikuti atau membuat pola hidup kita tuh semakin sehat gitu ya, dengan berolahraga, makan-makannya teratur. Terus kita juga harus jangan banyak begadang ya guys. Mungkin diantara kalian kita masih remaja atau itu suka banget namanya begadang. Nah ini yang ngebuat kadang kita tuh semakin lelah, apalagi saat mengikuti tryout atau apapun itu, kita malah mengurangi daya kita, kekuatan tubuh kita jadi lemah gitu akibat kita begadang. Jadi tidur yang cukup itu juga penting untuk supaya kita tuh bisa lebih fokus lagi dan jangan begadang ya guys intinya. Oke guys, sekian sharing-sharing aku untuk kalian, dan juga tulis ya di kolom komentar supaya kita semua yang menonton video ini bisa mencapai kesuksesan lolos SBMPTN, dan juga kita bisa saling berbagi apapun gitu ya, informasi atau apapun bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video dari aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Thank you, see you on next video, dadah!